Shalom, salam sejahtera semuanya. How are you today? I hope you will be fine. Last meeting we have talked about a formal invitation. We have talked about the definition of formal invitation, the linguistic characteristics of formal invitation, the common format of formal invitation, and how to respond a formal invitation. In this meeting, we are going to talk about how to write a formal invitation. Jadi pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas tentang formal invitation, apa definisi dari formal invitation, keistimewaan atau karakteristik dari formal invitation, format dari formal invitation, dan cara merespon atau menjawab formal invitation. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang cara-cara atau bagaimana menulis sebuah formal invitation atau sebuah undangan yang formal. Oke, langsung saja. Untuk mereview pertemuan kemarin, a formal invitation is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with the established norms, customs, or values. Jadi formal invitation adalah sebuah invitation atau sebuah undangan yang memiliki struktur atau gaya tersendiri yang terstruktur dan memiliki norma dan nilai-nilai. Oke, pada pertemuan sebelumnya juga saya telah menjelaskan bagian-bagian dari formal invitation. Saya akan mereview kembali. Yang pertama itu adalah host. Host di sini adalah nama dari orang yang mengundang. Jelas ya, yang pertama adalah nama dari orang yang mengundang. Dan yang mengundang di sini adalah Mr. and Mrs. Pujianto. Kemudian yang kedua adalah phrasing of invitation atau expressing of invitation atau ungkapan untuk mengundang. Di sini seperti yang dicontoh, cordially request the pleasure of your company. Kemudian yang ketiga adalah event atau acara apa yang akan diadakan sampai kita mengundang orang. Di sini dicontoh the wedding ceremony of their daughter. Kemudian date atau tanggal dan harinya dari acara tersebut. Dicontoh on Friday the 12th of December. Kemudian time pada contoh at 7 o'clock. Kemudian selanjutnya adalah venue. Venue di sini adalah tempat dari acara tersebut. Pada saat kita menuliskan tempat dari acara tersebut, kita harus memberikan informasi yang lengkap di mana tempat tersebut. Seperti pada contoh, Gedung Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Jadi di sini jelas Gedung Kartini itu di mana. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah request to respond. Jadi dalam undangan invitation kita harus mencantumkan kontak person atau email untuk orang merespon undangan kita, untuk mereka mengkonfirmasi apakah mereka akan datang atau tidak. Atau bisa juga kita langsung menyediakan kartu dari RSVP ini seperti yang dicontoh pada pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada special instruction atau special information. Pada contoh, dinner will be served at 8 p.m. Untuk special instruction atau instruksi spesial. Untuk special information kita bisa menambahkan dress code. Misalnya dress code-nya adalah batik atau pakai baju merah atau pakai dress atau sebagainya. Sesuai dengan acara yang akan diadakan. Oke, itu untuk strukturnya atau kerangka dari formal invitation. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menulis formal invitation. Oke, yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah host atau nama dari orang yang mengundang. Yang mengundang di sini adalah Fresia. Jadi yang mengundang di sini adalah Fresia.
Kemudian yang kedua tadi adalah praising of invitation atau expressing of invitation atau ungkapan untuk mengundang. Di sini ada seek the pleasure of your presence. Ini juga bisa diganti dengan cordially atau ungkapan-ungkapan untuk mengundang yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah nama dari acaranya atau eventnya itu apa. Di sini eventnya itu adalah on the occasion of sweet 17th birthday. Jadi event di sini adalah pesta ulang tahun yang ke-17 dari Fresia. Kemudian yang selanjutnya adalah date atau tanggal dan hari. Di sini on Sunday the 2nd April 2020. Jadi jelas ya. Kemudian yang selanjutnya adalah time atau waktunya. Di sini 10 o'clock. Kemudian untuk nomor 6 dan 7 ini satu bagian, venue itu tempat atau di mana kita akan melaksanakan event tersebut atau acara tersebut. Nah, di sini pada contoh event tersebut akan dilaksanakan pada Notoel Hotel Jalan Sudirman, Jakarta. Jadi jelas ya di sini di mana hotelnya. Kemudian yang ke-8 adalah RSVP atau request to respond. Di sini ada kontak personnya Alika dan ada emailnya di sini. Jadi untuk merespon atau mengkonfirmasi bahwa kita akan datang atau tidak bisa melalui Alika atau melalui email yang tertera di undangan. Kemudian yang terakhir di sini ada special information di mana bintang tamunya itu adalah EXO. Jadi jelas ya di sini yang pertama itu adalah host atau siapa yang mengundang. Yang mengundang adalah Fresia. Kemudian yang kedua adalah praising of invitation atau expressing of invitation, ungkapan untuk mengundang. Yang ketiga adalah event atau acara apa. Kemudian date, kemudian time, kemudian venue atau place, kemudian request to respond, dan ada special instruction-nya. Oke. Nah, ketika kita sudah menerima undangan ini, bagaimana kita akan merespon undangan ini? Yang pertama, menerima. Di sini untuk merespon undangan formal invitation, kita harus menggunakan sudut pandang orang ketiga. Jadi, bisa ditahu siapa yang akan datang. Dan orang yang menerima konfirmasi kita atau orang yang kita sampaikan respon kita langsung tahu bahwa siapa yang akan datang atau siapa yang merespon undangan tersebut. Seperti yang dicontoh, Sri accepts with the pleasure the kind of invitation of Fresa to the birthday party on Sunday the 2nd April 2020 at 10 o'clock. Jadi di sini jelas ya yang merespon undangan ini adalah Sri dan jelas bahwa dia akan datang atau dia mengkonfirmasi bahwa dia bisa datang ke acara tersebut. Itu bentuk panjangnya. Kemudian untuk lebih singkatnya bisa juga kita menggunakan yang kedua atau yang di bawahnya. Sri accepts the invitation with pleasure. Sama juga artinya, intinya dia bisa datang atau dia mengkonfirmasi bahwa dia akan datang. Kemudian bagaimana kalau kita tidak bisa datang? Nah, seperti yang contoh yang kedua, di sini Lala juga menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana dia menyebutkan namanya sendiri. Jadi, orang yang menerima respon kita atau orang yang kita konfirmasi atau orang yang kita kontak bisa tahu bahwa kita itu siapa yang merespon ini dan siapa yang tidak bisa datang. Oke, pada contoh, Lala regrets
that she is unable to accept the kind invitation of Fresia for Sunday the 2nd April 2020 at 10 o'clock due to prior engagement. Jadi di sini jelas ya bahwa dia tidak bisa datang. Intinya untuk merespon undangan itu kita di situ harus jelas kita akan datang atau tidak, dan kalau kita tidak bisa datang kita harus menjelaskan alasannya dengan tepat atau dengan jelas. Okay, that's all for today, and I hope you can understand it well, and I hope you can write a formal invitation. Semoga melalui video ini kalian bisa tahu cara menulis formal invitation, and see you.